Terima kasih Ibu yang sudah memberikan pengantar yang luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Muniroh Munawar MPD, yang sudah membuka diri untuk bekerja sama dengan kami di Himpunan Dosen PGSD khususnya di wilayah 1. Kemudian Pak Dr. Joko Sulianto yang saat ini sudah menginisiasi dan juga merancang menyiapkan kegiatan ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan sangat baik, dan saat ini meskipun dalam kondisi daring kita bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Begitu juga dengan Bapak Dr. Ahmad Bukhori. Salam kenal Bapak. Jadi senang sekali saat ini bisa bersama-sama dengan Bapak dalam satu forum online yang sama-sama ingin berbagi bersama. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya juga mewakili teman-teman pengurus dan anggota di Himpunan Dosen PGSD Wilayah 1 menyampaikan selamat Idul Fitri. Ini masih masa-masa Idul Fitri bagi teman-teman dan saudara-saudara yang beragama Muslim, dan juga tahun ini luar biasa. Ini tahun yang sangat indah meskipun masa-masa Covid. Di waktu yang bersamaan juga umat Nasrani juga merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ini tahun yang luar biasa, kebersamaan yang luar biasa meskipun di masa Covid, tapi kita tetap bersama-sama untuk berjuang, bahkan kembali untuk bangkit dan bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Baik Ibu dan Bapak, perkenankan saya izin untuk share screen. Kali ini saya ingin sharing pengalaman saya selama hampir 3-4 tahun terakhir ini. Kebetulan waktu saya mengambil S3 kemarin di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, saya mengembangkan sebuah model yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu moderator begitu, terkait dengan kalau dilihat secara tulisan memang 3cm gitu ya. 3cm itu sering dikenal orang sebagai 3 cm kalau dalam dunia umum kita, apalagi di dunia matematika begitu. Jadi Bapak dan Ibu, 3cm itu adalah salah satu model. Seperti apa nanti kita akan lihat bersama-sama, sehingga kita akan melihat secara runtun bagaimana filosofi dibentuknya sampai dengan implementasinya. Baik Ibu dan Bapak, mohon izin untuk share screen untuk berbagi pengalaman itu sehingga nanti kita bisa berdiskusi bersama, dan harapan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Himpunan Dosen PGSD Wilayah 1 untuk memberikan pengalaman kepada kita semua, apalagi di masa-masa saat ini Bapak dan Ibu ya. Pandemi ini memang sesuatu yang perlu diperjuangkan begitu. Tantangan dan juga peluang sebenarnya untuk kita senantiasa melakukan inovasi, khususnya dalam pembelajaran yang berbasis digital begitu. Dan ini satu topik yang luar biasa yang diangkat oleh teman-teman di PGRI begitu, untuk berkolaborasi dengan kami, berbagi pengalaman terkait bagaimana implementasinya yang lalu dan yang saat ini sedang berjuang melawan COVID dan juga nanti pasca COVID begitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan terkait dengan saya begitu ya, dan ini sedikit tentang saya. Jadi saya adalah salah satu dosen PGSD di Universitas Kristen Satya Wacana Bapak dan Ibu, dan saat ini dipercaya di wilayah untuk menjadi ketua Himpunan Dosen PGSD Wilayah 1. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu jika ingin berbagi pengalaman dengan kami sangat terbuka untuk bekerja sama. Ya Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana pembelajaran daring, dan saya memberikan tambahan di situ inovatif karena memang ada sesuatu yang ditambahkan, ada sesuatu yang baru. Kalau dalam bahasa yang lebih sering kita dengar adalah ada novelty yang saya tambahkan, yaitu sebuah aktivitas yang dirancang dalam sebuah model yang kita beri nama 3CM Learning. Jadi 3CM Learning tadi sudah disampaikan. Lah ini memang
nanti saja begitu ya, kita bahas secara detail begitu. Jadi pada saat ini kita memang berada pada kondisi yang memang sudah tidak bisa ditawar kembali Bapak dan Ibu. Tuntutan zaman luar biasa, bahkan literasi ICT itu juga menjadi salah satu yang selalu disampaikan dan harus dimiliki oleh setiap pengajar, dan harapannya bisa memfasilitasi peserta didik sehingga mereka bisa lebih maksimal dalam belajar. Dan ini adalah tuntutan-tuntutan kekinian. Literasi yang kaitannya dengan ICT itu pun juga bagian dari apa yang menjadi tuntutan di dalam dunia kekinian kita, begitu Bapak dan Ibu. Jadi saat ini memang kita sudah tidak bisa lepas lagi Bapak dan Ibu. Di sekolah melalui pemerintah sudah selalu disampaikan, didengung-dengungkan begitu terkait dengan bagaimana peserta didik ini diantarkan pada satu pola pikir yang namanya high order thinking skill begitu. Nah, inilah yang akhirnya mereka diberhadapkan satu fenomena yang harus berada pada yang namanya complex problem solving, yang harus dibekali dengan bagaimana mereka mengasah kemampuan untuk critical thinking-nya. Tetapi tidak hanya lepas pada kemampuan ini saja Bapak dan Ibu. Karena kalau kita melihat 1 dan 2 ini hanya berhenti pada ranah otak kiri kita Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah dengan kemampuan kritis kita begitu. Diperlukan satu lagi yang dinamakan creativity. Nah, creativity inilah yang nanti akan membantu ya seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang mana creativity itu sangat berkaitan dengan kerja atau kinerja yang ada di otak kanan kita. Ternyata kritis, kreatif itu pun juga belum cukup Bapak dan Ibu. Belum cukup sebagai satu pribadi yang nantinya menjadi pribadi yang utuh begitu. Jadi tidak hanya kritis dan kreatif saja, tetapi mereka diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan lain. Nah, ini salah satunya terkait dengan manajemen terhadap sesuatu yang mereka hadapi begitu ya. Bagaimana mereka melakukan koordinasi, melakukan negosiasi, mengontrol emosi mereka. Ya, bagaimana mereka menggunakan kemampuan kognitifnya itu secara fleksibel, mampu mengambil keputusan dengan baik. Nah, sehingga harapan dari seluruh kemampuan ini mereka akan menjadi pribadi yang utuh. Dan ini memang sangat berbeda kalau kita melihat fenomena pembelajaran kita dulu dengan yang saat ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau kita lihat dulu ya, dulu zaman bapak saya dulu sekolah begitu. Murid gitu ya. Murid atau peserta didik ini selalu menunggu-nunggu untuk diberi. Ya, selalu menunggu-nunggu untuk diberi, dan apapun yang dibawa oleh induknya ini anggap aja ini adalah gurunya begitu, dia selalu siap dan dia menantikan itu dan dia terima gitu. Itu dulu Bapak dan Ibu. Itu dulu. Nah, sekarang ya dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, sumber-sumber belajar yang sangat luar biasa, maka kondisi pembelajaran kita itu bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi, gurunya itu sudah menyiapkan, sudah mencari, ya, sudah berusaha dengan keras, berjuang dan mengantarkan itu, menyiapkan untuk sebuah proses yang namanya belajar. Ternyata peserta didiknya sudah memikirkan sesuatu yang lain gitu. Jadi bukan berarti gurunya ini tidak berbuat apa-apa Bapak dan Ibu. Guru ini sudah berjuang gitu ya. Pengajar ini sudah berjuang mempersiapkan semuanya, bahkan berjuang untuk membawakan itu di depan peserta didik. Tetapi kenyataannya berbeda saat ini Bapak dan Ibu. Apa yang kita pikirkan tidak selalu menjadi apa yang dipikirkan oleh peserta didik kita. Nah, disinilah akhirnya muncul satu gap gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang pengajar atau seorang guru ini bisa memfasilitasi mereka yang memiliki kompleksitas berpikir yang sangat beragam itu, sehingga mereka tetap bisa belajar. Karena mau tidak mau Bapak dan Ibu, sekarang itu fasilitas belajar itu luar biasa gitu ya. Luar biasa. Sumbernya banyak sekali, platformnya juga banyak sekali begitu. Sehingga peserta didik kita atau setiap orang yang mau belajar itu bebas, mau belajar kapan saja, dengan cara apa saja, dengan sumber dari mana saja. Sehingga mereka seringkali
datang ke sekolah atau datang untuk belajar itu tidak dalam situasi yang kosong begitu. Inilah kenyataan kita. Kita tidak bisa menawar lagi begitu. Jadi ini adalah fasilitas belajar zaman sekarang yang kita tidak bisa tawar lagi. Semua serba mudah dan bisa diakses kapan saja begitu. Nah, akhirnya berkembanglah satu bangunan yang namanya bangunan belajar begitu, yang dibedakan dalam dua ruang besar begitu untuk memberikan tanggapan terhadap kondisi yang tadi Bapak dan Ibu. Dibagi menjadi dua bagian yang besar, masing-masing bagian dibagi menjadi dua ruang gitu. Ya, bagian yang pertama adalah bagian yang dinamakan sebagai synchronous learning, di mana pembelajaran itu terjadi ya dalam waktu yang sama, bisa dilakukan dengan tatap muka, ini di ruang satu ini, antara pengajar dengan pembelajar ini bertemu bersama begitu, tetapi juga bisa dilakukan dengan tatap maya. Tetapi ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian bagian yang kedua yang dikatakan sebagai asynchronous learning atau ruang yang memungkinkan ya setiap siswa atau peserta didik atau mahasiswa itu punya kesempatan untuk belajar secara mandiri, tidak harus dalam waktu yang sama. Ya, kalau seperti yang kita lakukan saat ini adalah sinkronus Bapak dan Ibu, bertatap muka langsung dan kita berada pada keadaan dan situasi dan jam yang sama. Jadi mereka bisa belajar secara mandiri dan juga bisa berkolaborasi. Inilah 4 ruang belajar yang ada saat ini Bapak dan Ibu. Dan semua itu kemudian di-blend gitu ya, digabungkan menjadi satu aktivitas belajar yang nanti sering dinamakan sebagai blended learning. Tetapi ya, untuk saat ini, masa pandemi ini, ada satu ruang yang kita sudah tidak bisa manfaatkan lagi sementara Bapak dan Ibu, untuk beberapa tempat begitu ya, yaitu untuk ruang yang pertama Bapak dan Ibu. Ya, ruang pertama ini sekarang sudah diambil oleh COVID gitu ya. Jadi mau tidak mau sementara kita relakan untuk di beberapa tempat ini dilepas dulu dan kita bertahan meskipun di bagian satu di sinkronus ini tetapi masih ada kesempatan satu ruang yang masih kita bisa lakukan, yaitu dengan tatap maya seperti ini. Dan masih bisa menggunakan 2 ruang yang ada di asinkronusnya, sehingga masih bisa dilakukan dalam bentuk blended learning. Meskipun untuk yang tatap mukanya dilakukan secara tatap muka maya begitu. Dan saat ini selama pandemi dilakukan secara daring. Jadi sebenarnya sebelum peristiwa COVID ini ada, saya sudah mencoba untuk mengembangkan untuk blended learning dan dilakukan secara daring Bapak dan Ibu. Jadi pas kebetulan ini COVID, kemudian kita kembangkan lagi menjadi satu fasilitas belajar yang harapannya nanti bisa memberikan ruang yang cukup untuk peserta didik untuk melakukan proses belajar secara maksimal begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini kondisi yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan akhirnya pemerintah ya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran begitu ya, bahwa pembelajaran harus dilakukan dari rumah dan dilakukan secara daring. Ini tantangan baru memang Bapak dan Ibu. Tapi ada juga yang mengatakan, waduh, ini pagebluk itu kalau orang Jawa gitu ya. Ini pagebluk yang nantinya akan menyulitkan proses belajar yang ada di sekolah gitu. Tapi menurut saya ini menjadi tantangan baru untuk kita hadapi bersama. Nah, bagaimana mengatasinya Bapak dan Ibu? Ya, kalau kita hanya melihat ini sebagai sebuah kondisi yang sulit, maka kita akan berhenti dan kita tidak akan berbuat apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi pada saat kita melihat ini sebagai sebuah peluang, ya, melihat ini sebagai sebuah peluang, maka kita akan berusaha. Ya, kita akan berusaha. Nah, ini adalah salah satu karakter kreatif Bapak dan Ibu. Berusaha untuk mengupgrade diri begitu. Sehingga mau tidak mau yang lalu harus tatap muka sekarang harus daring, maka kita sebagai seorang pengajar maka harus melakukan yang namanya upgrade diri. Meningkatkan kemampuan penggunaan IT-nya, bikin media digitalnya, melakukan pembelajaran yang basisnya online dengan beberapa platform yang ada begitu. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang ada di setiap jenjang atau di setiap kelas masing-masing.
itu tidak cukup begitu ya. Upgrade diri, analisis kebutuhan kalau tidak dikerjakan Bapak dan Ibu. Nah, biasanya kan gitu ya, sudah dirancang ini tetapi tidak dikerjakan. Akhirnya berhenti juga di situ. Nah, itulah nanti yang saya akan sharing terkait dengan kondisi ini Bapak dan Ibu. Akhirnya, mau tidak mau, ya daring tapi harus dibuat yang inovatif supaya tetap memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk bisa belajar secara maksimal. Nah, sekarang bagaimana Bapak dan Ibu ya? Apa dan bagaimana pembelajaran daring inovatif itu dilakukan begitu? Ya, Bapak dan Ibu, ini saya akan mengulas beberapa definisi terkait dengan pembelajaran daring dan karakteristiknya yang saya ambil dari beberapa sumber begitu. Jadi sebenarnya istilah pembelajaran daring itu memang muncul dan sering disampaikan itu di Indonesia Bapak dan Ibu. Ya, di Indonesia karena memang istilah ini dimunculkan di Indonesia. Dan sebenarnya secara umum pun sebenarnya sudah ada yang disebut sebagai online learning system begitu. Tapi di Indonesia supaya ada ciri khas dan mudah diingat, akhirnya dimunculkanlah yang namanya istilah pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Dan di Indonesia punya satu sistem yang namanya SEPADA Bapak dan Ibu. Sistem pembelajaran daring atau sistem pembelajaran dalam jaringan, SEPADA. Ini kalau Bapak dan Ibu mengikuti ini yang bagi dosen yang mengikuti PPG pasti tidak akan asing dengan istilah ini, SEPADA, sistem pembelajaran dalam jaringan. Itu miliknya Indonesia. Tapi secara umum ini adalah online learning system, di mana pembelajaran ini melibatkan unsur teknologi. Jadi pembelajaran daring itu sebenarnya adalah pembelajaran yang melibatkan unsur teknologi sebagai sarana, ya, sebagai sarana, dan jaringan internet sebagai sistemnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau tidak ada teknologi yang ada di sana, komputer dan sebagainya atau device lain yang bisa digunakan, dan tanpa adanya jaringan, maka juga tidak bisa dilakukan. Jadi memang untuk pembelajaran daring harus memenuhi itu. Tujuannya untuk apa Bapak dan Ibu? Ya, tujuannya untuk meningkatkan akses, ya, meningkatkan akses peserta didik terhadap pendidikan yang berkualitas tinggi. Jadi tidak harus menunggu gitu ya. Kalau belajar harus menunggu gurunya, harus menunggu dosennya, itu memang tidak akan memberi peluang yang cukup kepada mereka untuk bisa mengeksplorasi banyak hal begitu. Sehingga pembelajaran daring ini sebenarnya memberikan kesempatan dan peluang kepada mereka untuk mengakses aktivitas belajar dan sumber belajar itu secara maksimal. Tatap muka tidak cukup Bapak dan Ibu, karena terbatas waktu dan tempat. Dan nanti yang namanya satu sumber pasti berbeda jika dibandingkan dengan sumber-sumber yang banyak. Dan peserta didik ini nantinya akan bebas bereksplorasi Bapak dan Ibu. Mereka akan belajar kapan saja dan di mana saja, mau belajar dengan gaya apa saja itu ya boleh gitu ya. Tapi kan lain kalau di kelas begitu ya, baru santai sedikit itu kadang-kadang loh, ini kok enggak perhatikan gitu ya. Tapi kalau dengan daring mereka bebas dengan cara apapun, tetapi tetap melakukan yang namanya proses belajar secara baik. Ini adalah pembelajaran daring dan karakteristik dan fungsinya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian prinsipnya seperti apa? Ya, prinsipnya untuk pembelajaran daring ini memang menerapkan konsep blended learning Bapak dan Ibu, di mana menggabungkan antara aktivitas yang sinkronus tadi, yang ada dua ruang tadi, tatap muka langsung dan tatap muka maya, dan juga menggabungkan aktivitas yang sifatnya asinkronus, di mana pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri, bisa dalam bentuk kelompok, yang di mana peserta didik atau mahasiswa atau siswa ini bisa belajar kapan saja dan di mana saja yang disediakan dalam satu sistem begitu. Dan yang terpenting Bapak dan Ibu, ini tidak hanya asal digabungkan atau di blend gitu ya, tetapi melihat sisi baik dari keduanya. Sehingga yang namanya sinkronus dalam pembelajaran online itu tidak selalu dapat menggantikan yang harusnya dilakukan dengan tatap muka langsung begitu. Sehingga dalam konteks blended learning itu sama-sama diambil sisi baiknya. Misalkan guru tidak bisa menyajikan itu dalam konteks yang lebih detail dalam bentuk animasi dan sebagainya. Kalau ada sumber lain, maka akan dicarikan sumber lain untuk lebih memudahkan peserta didik atau mahasiswa itu untuk belajar. Dan tidak harus menunggu gurunya atau dosennya untuk mengerjakan atau belajar tentang sesuatu. Mereka bisa belajar kapan saja. Nah, sehingga mereka tidak tergantung begitu. Dia punya waktu siang, ya belajar siang, malam belajar malam gitu. Sore belajar sore. Nah, itu diambil kelebihan masing-masing. Di mana keterbatasan yang harus dilakukan harus ketemu dalam waktu yang sama,
diambil, kemudian yang itu bisa dilakukan kapan saja juga diambil. Sehingga ini menjadi satu kolaborasi dari semua keunggulan dari keduanya. Nah, ini prinsip untuk pembelajaran daring, Bapak dan Ibu. Nah, sehingga harus betul-betul dosen atau guru itu betul-betul memahami bagaimana jika itu dilakukan secara tatap muka, begitu. Kemudian bagaimana jika dilakukan dengan tatap maya. Jadi tatap maya itu bukan berarti hanya ketemu say hello begitu ya. Tadi pagi saya melihat podcastnya Kemendikbud gitu ya. Itu kadang-kadang itu kalau ketemu hanya say hello, mengatakan kabar, habis itu hilang gitu ya. Habis itu kerjakan tugas yang ada di grup WA. Ini menarik juga gitu ya. Jadi bukan seperti itu yang dimaksudkan Bapak dan Ibu. Jadi tetap meskipun tatap maya, tetapi proses belajar itu tetap bisa dilakukan dan prosesnya juga perlu dipersiapkan secara baik. Ya, harus melibatkan banyak komponen yang digunakan, bisa menggunakan beberapa fasilitas yang sering kita gunakan, bisa pakai Zoom, bisa pakai Jimit maupun yang lainnya. Tapi tetap harus menggunakan media-media yang memungkinkan mereka bisa belajar secara efektif. Juga perlu, ya, meskipun itu dilakukan secara daring, tetap harus ada kolaboratif. Tidak hanya belajar mandiri. Karena belajar dengan kolaboratif akan lebih memberikan peluang mereka bisa belajar dari perspektif yang berbeda-beda, sehingga akan semakin memperluas wawasan mereka. Bisa dalam forum diskusi, ada forum chat, begitu, kolaborasi dalam mengerjakan proyek, menemukan sesuatu, memecahkan masalah, maupun mereka bisa kerjasama ya dengan perusahaan, dengan sekolah, ya, sehingga mereka dapat pengalaman dari sana begitu. Sehingga meskipun daring pun juga harus dilakukan dengan cara kolaborasi. Cooperative learning tetap bisa dilakukan di sana. Ya. Selain itu juga ada kesempatan mereka untuk belajar secara mandiri. Nah, disitulah nanti perannya guru atau dosen untuk menyiapkan semua kebutuhan itu. Sehingga diperlukan multimedia tadi. Ya, saya tertarik sekali tadi waktu Ibu Dekan menyampaikan salah satu ikonnya gitu ya. Di VIP adalah media pembelajaran begitu. Nah, ini menarik juga sehingga itu juga menjadi salah satu hal yang bisa dikembangkan sehingga bisa memberikan peluang bagi peserta didik atau mahasiswa untuk mereka bisa belajar secara mandiri begitu. Ya, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, dan karakteristik dari pembelajaran daring yang lebih luas Bapak dan Ibu, memang salah satunya pasti nih, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa teknologi itu memang pasti menggunakan keunggulan teknologi. Ada syarat-syarat tertentu supaya device yang kita gunakan itu juga bisa berfungsi secara baik sehingga bisa digunakan untuk proses belajar maupun pembelajaran. Terus yang terpenting lagi Bapak dan Ibu, bahan ajar yang disediakan tidak seperti bahan ajar yang biasa digunakan pada saat mereka offline begitu. Nah, ini sifatnya harus mandiri, yang memungkinkan mereka bisa belajar secara mandiri, tidak bosan begitu ya, tidak hanya tag, tetapi juga ada gambar, bahkan juga ada link-link yang mereka bisa menuju kepada sumber-sumber lain yang mereka bisa belajar, sehingga mereka semakin banyak informasi yang diperoleh begitu. Ya, itu kelebihannya, karena mereka bisa ada resource-resource yang bisa mereka kunjungi, sehingga mereka akan belajar semakin banyak. Ya, kemudian di situ juga harus ada aktivitas dan kegiatan yang sudah dijadwalkan secara baik begitu. Nah, ini hal yang lain ya. Di situ juga harus ada informasi yang jelas, prosedur belajarnya gimana, materinya seperti apa, kapan bisa diakses, bagaimana kegiatan dan interaksinya, kapan sinkronus, kapan asinkronusnya, tugas-tugasnya bagaimana. Di situ harus dibuat secara jelas begitu. Nah, prinsip yang harus dipenuhi Bapak dan Ibu, meskipun daring, ya, meskipun daring dari semuanya tadi, maka yang tidak boleh ditawar lagi adalah tetap menggunakan prinsip active learning. Jadi tetap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau mahasiswa atau siswa. Tetap harus menganut itu Bapak dan Ibu. Bukan lagi kita sebagai sumber satu-satunya, tetapi berilah kesempatan meskipun itu online ya atau daring dalam jaringan, mereka tetap bisa menjadi ya subjek yang melakukannya, bukan objek yang disuruh, tapi subjek yang melakukan sehingga mereka bisa menemukan sesuatu di sana. Ini prinsip daring yang harus diterapkan dalam pembelajaran kita Bapak dan Ibu. Jadi meskipun daring ya tetap harus active learning. Nah, bagaimana active learning itu dilakukan? Ya mereka harus ya tetap Bapak dan Ibu, tetap harus ada informasi. Makanya nanti
saya membuatnya pasti ada pengantar begitu ya, ada pengantaran apa yang akan kita lakukan begitu ya. Hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan dalam pertemuan ini sehingga mereka bisa tahu mekanisme dan apa yang mereka kerjakan dan nanti outputnya apa itu jelas sekali. Dan mereka bisa merasakan begitu, bisa menganalisis, tidak diberitahu gitu ya, tetapi mereka melakukan di sana. Ya, kemudian mereka mencoba untuk mengkaitkan apa yang mereka dapatkan itu dengan situasi real mereka atau justru mereka mengaitkan kira-kira ke depan akan seperti apa ya. Ya, disitulah nanti fungsinya. Meskipun itu daring, tetap harus dilakukan dalam konteks active learning begitu. Jadi tidak lagi hanya diberikan informasi, apalagi hanya kirim video ke WA gitu ya, kirim materi ke WA sudah selesai gitu ya. Kita sudah belajar. Jadi kemarin saya diskusi dengan beberapa kepala sekolah itu, Pak, di tempat kami itu jam 8 itu sudah selesai loh, Pak. Selesai apanya, Bu? Proses pembelajarannya. Loh, kok cepat sekali? Kan tugas sudah dikirim, Pak, ke WA, Pak. Jadi sudah selesai, gurunya bisa santai-santai. Oh, ternyata begitu gitu ya. Nah, ini yang akhirnya membuat pembelajaran yang terjadi saat ini itu ya hanya rutinitas begitu ya. Rutinitas bahwa pengajar memberikan materi kepada peserta didik tanpa memperhatikan bagaimana active learning ini bisa tetap dilakukan begitu. Nah, disinilah Bapak dan Ibu ya, kenapa active learning itu kemudian tetap dipertahankan ya, tetap dipertahankan. Ini memang ada satu tokoh yang sejak saya kuliah itu saya selalu mengagumi beliau Bapak dan Ibu. Jadi ini cukup menarik begitu ya, kenapa active learning itu memang menjadi satu hal yang memang tetap dipertahankan. Ya, karena yang namanya pendidikan itu ya tidak hanya belajar tentang fakta Bapak dan Ibu. Kalau mereka hanya melihat, ditunjukkan begitu bisa gitu ya. Tapi kan bukan itu. Tapi yang namanya pendidikan itu ya harus memberi pengalaman bagaimana peserta didik itu mampu mentraining atau melatih. Ya, melatih pikiran mereka untuk berpikir begitu Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya mengenal fakta tetapi bagaimana mereka mengolah kemampuan mereka untuk berpikir begitu. Sehingga harapannya nanti dari proses berpikir itu mereka mampu menganalisis dan mengevaluasi. Sehingga muncullah satu yang namanya creativity yang dimunculkan dari imajinasi ini Bapak dan Ibu. Karena orang kritis, orang yang mampu mengevaluasi itu biasanya orang yang mampu berimajinasi untuk memikirkan sesuatu yang beda, gitu ya. Sesuatu yang beda. Disitulah yang dikatakan sebagai kreatif. Dan kreatif itu pasti muncul dari imajinasi Bapak dan Ibu. Otak kanan mereka begitu. Sehingga Einstein mengatakan bahwa imajinasi itu lebih penting dari sekedar hanya pengetahuan. Karena dengan imajinasi itu mereka akan bisa berpikir yang lebih dari apa yang mereka dapatkan. Bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Makanya kalau dikaitkan dengan taksonomi Bloom yang baru, memang ini juga sangat relevan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau dua hal ini dimasukkan ya pasti ada di komponen hot-nya ini. Karena yang namanya mengolah pikiran ini pasti ada analisis dan juga ada evaluasi. Imajinasi itu pasti ada kaitannya dengan yang create-nya ini. Jadi ini pas sekali dengan tuntutan pendidikan kita yang saat ini terus dilakukan. Dan itu pun juga bisa dilakukan pada saat kita menerapkan pembelajaran daring begitu. Ya. Sehingga kalau kita lihat beberapa penelitian begitu Bapak dan Ibu, ya ini penelitiannya Dyer, ini salah satu yang menjadi alasan pemerintah waktu melakukan revisi kurikulum begitu Bapak dan Ibu ya, KTSP 2006 menuju KTSP yang 2013 begitu. Nah, beliau mengatakan bahwa kita lebih mungkin ya memberikan peluang kepada peserta didik itu untuk meningkatkan kreativitasnya. Karena kalau intelijensi itu kalau dalam bahasa gampangnya saya itu adalah sesuatu yang memang sudah dari sananya begitu Bapak dan Ibu, sudah diberikan oleh yang Maha Kuasa dan kita menerima itu. Dan itu lebih ke faktor genetik begitu. Lebih ke faktor genetik. Tapi dalam proses pembelajaran, kreativitas ini bisa lebih mendapatkan peluang yang gede untuk bisa ditingkatkan daripada kita berusaha keras di bagian ini. Sehingga disinilah nanti kita bisa menguatkan mereka untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Sehingga mereka mampu menjadi seorang kreator-kreator yang baik. Ini kalau Dyer begitu ya. Tapi kalau Thomas Stanley sedikit berbeda Bapak dan Ibu. Meskipun di bagian tertentu memang sama, tetapi bagian yang utama sedikit berbeda begitu. Nah, ini Thomas Stanley Bapak dan Ibu. Di sana tadi mengatakan bahwa belajar mengolah pikir baik, imajinasi lebih penting dari pengetahuan, kreativitas yang bisa diuji
usahakan untuk ditingkatkan. Ini yang mengejutkan bagi saya juga begitu ya. Ini yang sering juga diadopsi oleh Pak Menteri kita sekarang ya. Ini tentang hasil penelitian Thomas Stanley ini Bapak dan Ibu. Ternyata 10 faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu bagian utamanya itu justru menuju ke dalam karakter begitu Bapak dan Ibu ya. Ada jujur, disiplin, mudah bergaul begitu. Jadi bukan sekedar kreativitasnya. Ini kreativitasnya ada di bagian nomor 10 ini Bapak dan Ibu. Tapi bagian yang utama ternyata lebih kepada karakternya. Makanya kalau Bapak dan Ibu search di berita begitu ya, search di berita tentang pernyataan Pak Nadiem Makarim begitu ya. Ini yang sering menjadi kontradiktif begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau dilihat dari hasil penelitiannya si Thomas Stanley tadi, maka kalau Pak Nadiem mengatakan bahwa gelar atau ijazah itu tidak menjamin kompetensi atau tidak menjamin segalanya begitu. Jadi bisa jadi ini bersumber dari sini tadi Bapak dan Ibu. Ternyata 10 besarnya itu bukan karena ijazahnya mereka atau kemampuan intelijensi mereka, ya. Jadi akhirnya muncul beberapa kalimat ini begitu ya, bahwa ijazah atau gelar itu tidak selalu menjamin segalanya untuk seseorang itu bisa berhasil begitu. Nah, terus terus bagaimana begitu ya? Terus bagaimana proses pembelajaran kita apalagi harus dilakukan secara daring begitu. Jadi butuh cara belajar dan mengajar yang tidak hanya fokus ke sini Bapak dan Ibu. Ya, tidak hanya fokus ke IQ-nya saja, kecerdasan yang intelektualnya tadi dan kreativitasnya saja, tetapi juga dalam pembentukan karakter yang baik Bapak dan Ibu. Nah, disitulah sebenarnya dulu saya sudah menganalisis itu bahwa ada satu bagian pembelajaran yang tidak boleh ditawar lagi. Makanya di 3CM itu ada bagian terakhir tuh yang namanya meaningful gitu. Dari situlah pembentukan karakter nanti yang akan dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi ternyata intelektual dan kreativitas itu juga belum cukup begitu. Mereka harus punya karakter yang baik. Maka ada EQ-nya, jadi ini adalah emosional forumnya ya, dan ini adalah spiritual forumnya. Jadi yang kaitannya dengan emosi dan juga kaitannya dengan spiritual. Nah, ternyata itu nanti yang akan bisa menyeimbangkan dan bisa membuat balance seseorang itu sehingga mereka menjadi pribadi yang berhasil begitu Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sudah arahnya ke sana. Tidak cukup hanya intelijensi dan kreativitas, tetapi juga mengarah ke karakter. Nah, dari sini Bapak dan Ibu kita akan mencoba merambah ke 3CM-nya begitu. Jadi ini sebelum pandemi saya sudah melakukan analisis terhadap ini Bapak dan Ibu. Ya. Ya. Sehingga muncullah satu inovasi ya, satu inovasi baru dalam bentuk model 3CM learning ini. Ya. 3CM learning itu sebenarnya bukan 3 cm gitu ya, harapannya ya, karena 3 cm berarti dekat gitu ya. Tapi 3CM itu adalah kepanjangan dari cool, critical, creative, dan meaningful. Ya, jadi ini adalah satu hal yang saya coba untuk kebetulan waktu disertasi saya begitu ya, saya bicara tentang kreatif gitu ya. Ternyata tidak bisa kita itu belajar hanya ngutek-ngutek otak kirinya begitu. Jadi tetap harus ada otak kanannya yang nanti kaitannya dengan perasaan juga ya Bapak dan Ibu ya, perasaan dan juga kaitannya dengan imajinasi dan juga kreativitas. Nah, itu nanti yang harapannya akan mewujudkan yang namanya whole person education Bapak dan Ibu. Ini kalau zamannya Orde Baru itu kan manusia Indonesia seutuhnya. Pinter gitu ya, pinter, terampil, tetapi memiliki hati yang baik gitu. Itu yang disebut sebagai whole person education, komplit Bapak dan Ibu. Tidak hanya pinter, tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Nah, itu yang diharapkan Bapak dan Ibu. Ya pasti nanti ada sisi lemahnya dan ada beberapa hal yang bolong sana-sini begitu. Tapi sebagai sebuah hal yang sudah sempat diuji cobakan dan dilakukan dan sempat dipublikasikan, tidak hanya di jurnal nasional, tetapi juga jurnal internasional, terindeks Scopus juga di penerbit Emerald begitu. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang nanti bisa kita diskusikan bersama, bisa juga untuk diterapkan begitu Bapak dan Ibu. Sehingga kami kemas dalam satu center yang namanya 3CM Center. Kami memberikan pelatihan ini 2 tahun
ke depan ya Bapak dan Ibu ya, 2001 dan 2022 begitu. Nah, 3CM Learning itu merupakan model ya yang menggabungkan pola kerja otak kiri dan otak kanan, di mana proses pembelajarannya itu dilakukan dengan proses yang cool, atau dalam bahasa Indonesianya itu asik begitu Bapak dan Ibu. Jadi aktivitas pembelajaran yang diawali dengan sesuatu yang menyenangkan, asik, tetapi menantang gitu ya. Tidak hanya senang-senang saja, tetapi diarahkan pada situasi setelah senang itu kemudian mereka diberhadapkan sebuah tantangan begitu. Kira-kira apa toh? Dari apa yang sudah kita lakukan dan kita merasa senang tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan begitu. Dan memberi kesempatan ya kepada peserta didik itu untuk mengkritisi dari situasi tadi begitu. Ya, dari kejadian kontekstual yang mereka dapatkan itu, sehingga mereka memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengkritisi itu, sehingga mereka mampu ya memecahkan kalau ada persoalan yang ada di situ, karena tadi ada tantangannya begitu, menyelesaikan di sana. Dan yang berikutnya mereka mampu menghasilkan produk, dan ini sifatnya wajib dilakukan begitu, bahwa dalam setiap kali mereka belajar dengan 3CM, mereka akan diarahkan dan diberi kesempatan untuk menghasilkan karya atau produk kreatifnya. Nah, dari produk kreatif itulah nanti dan pengalaman belajar yang diperoleh, kemudian baru dibangun kebermaknaan belajar, sampai yang saya katakan di sini adalah memberikan makna dan pembentukan pembiasaan baik atau karakter baik. Contoh misalkan, kebetulan saya orang matematik begitu Bapak dan Ibu ya, seringkali kita melihat misalkan, pada saat kita datang ke Alfamart misalkan. Kalau kita mau mencari barang, katakanlah ingin membeli sabun, pasti penjaga Alfamart itu langsung menyebutkan di sebelah sana gitu. Kalau mau beli kue atau snack-snack di mana? Di sebelah sana. Membeli pasta gigi di mana? Di sana. Minuman di mana? Di sana. Pasti ada tempat-tempat yang sudah diplot itu untuk mereka meletakkan benda-benda itu. Nah, kadang-kadang kita tidak berpikir tentang itu begitu. Nah, ternyata semua itu dilakukan dalam rangka untuk memudahkan. Mereka sudah dikelompok-kelompokkan gitu. Ya, dikelompok-kelompokkan. Nah, sehingga dari situ nanti secara tidak langsung mereka sudah belajar pengelompokan benda dengan karakter tertentu atau syarat tertentu. Nah, sebenarnya mereka sudah belajar tentang himpunan. Nah, nanti bisa diterapkan di bagian pembentukan karakter itu, coba di kamarmu. Kan kamu punya pakaian, macam-macam tuh. Bagaimana caranya menata pakaian itu supaya nanti kamu mudah mencarinya. Terus alat-alat tulismu. Nah, disitulah nanti pembentukan karakter baik dan pembiasaan baik yang dilakukan. Jadi tidak hanya belajar tentang himpunannya, tetapi juga bagaimana mereka belajar untuk menerapkan itu dalam hidup mereka. Mereka punya karakter baik di sana, yang kita namakan sebagai meaningful begitu. Itulah 3CM Bapak dan Ibu. Asik, kritis, kreatif, dan bermakna, atau cool, critical, kreatif, dan meaningful. Dan 3 kelebihan, ya, karena ini 3CM, maka 3 kelebihan yang dimiliki. Begitu. Karena 3 juga 3 kelebihannya. 1, ada hierarki berpikir yang runtun, yang diawali dengan kondisi yang asik, yang menyenangkan tadi. Yaitu hierarki berpikir tentang kritis menuju ke kreatifnya. Itu selalu dilakukan seperti itu. Senang dulu, kemudian dikritisi, terus apa yang bisa kita buat dari apa yang sudah kita kritisi tadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ada kesempatan berkarya. Jadi setiap kali pembelajaran itu mesti ada kesempatan mereka mau bikin apa gitu. Ya, di situ menjadi slogan kami, kreatif itu karena ada kesempatan. Tidak ada kejahatan Bapak dan Ibu, tapi kreatif itu juga terjadi karena ada kesempatan. Yang ketiga, ada pembentukan karakter baik dari memaknai setiap pengalaman belajar atau produk atau karya yang dihasilkan. Selalu ada di sana. Jadi, pembelajaran itu selesai jika guru mampu memberikan manfaat dan arti baik dalam diri peserta didik ini setelah mereka belajar dalam satu sintak penuh untuk 3CM. Ini 3 hal yang menurut saya menjadi kelebihan dari 3CM dibandingkan dengan model yang lain begitu. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi, melibatkan otak kanan dan otak kiri tadi. Nah, ini juga, ya, saya sudah melakukan ini sudah 3 tahun yang lalu, kemudian ini ada proyek baru dari Kementerian Pendidikan Bapak dan Ibu yang disebut sebagai
inovasi pembelajaran digital atau yang sering dikatakan sebagai pembelajaran daring. Itu basisnya proyek, case, method. Nah, ini yang sudah saya lakukan di 3CM, Bapak dan Ibu. Merdeka Belajar, nah di situ juga ada kesempatan mereka untuk melakukan aktivitas yang bisa dikatakan sebagai merdeka belajar. Jadi ada produk, ada kasus di sana, bahasa kasus ya, sehingga itu juga dilakukan dalam bentuk digital. Jadi ini sangat sesuai dengan kondisi yang saat ini dibutuhkan dan itu sudah kita lakukan begitu Bapak dan Ibu. Dan kebetulan pas juga pandemi begitu. Ya, ini ada beberapa yang raise hand. Apakah saya lanjut atau bagaimana ya Bu ya? Ini ada beberapa yang sudah raise hand. Apakah ini kita mengikuti aturan yang tadi aja nggih? Jadi setelah selesai baru melakukan diskusi begitu? Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari 3CM Learning ini Bapak dan Ibu? Ya. Jadi untuk bisa masuk ke sana, Bapak dan Ibu, kita harus mengenalkan tentang sintaknya dulu. Sintak itu adalah urutan pembelajaran. Nah, 3CM dibagi atas 4 komponen ini Bapak dan Ibu, Cool, Critical, Creative, dan Meaningful ini, dan dilakukan dalam 7 fase tahapan belajar gitu ya, mulai dari pemberian motivasi, perumusan masalah, mengkritisi masalah kontekstual, pemecahan masalah, implementasi konsep dalam produk kreatif, konfirmasi produk kreatif, dan refleksi bermakna. Nah, di bagian yang cool ini Bapak dan Ibu memang ini selalu diusahakan dan selalu diciptakan bagaimana mereka selalu berada pada kondisi yang menyenangkan. Bisa dalam bentuk game, bisa bentuk puzzle, atau dalam bentuk animasi-animasi atau video yang sudah kita siapkan. Jadi tidak langsung masuk ke materinya, tetapi bagaimana kita membuat situasi hati mereka senang dulu, tetapi situasi yang menyenangkan itu sudah diarahkan pada konsep yang nanti akan dipelajari, tetapi belum menuju ke sana. Ya, kemudian setelah mereka nyaman, baru. Nah, ini seperti yang tadi, seperti Alfamart tadi, baru diajak berpikir, kenapa harus begitu? Kira-kira bagaimana kalau mau diterapkan di rumah? Nah, mulai di sana. Diajak berpikir tentang konsep yang mereka sudah lihat tadi, ternyata ada sesuatu yang menarik di sana, dan ternyata ada hal baru yang sedang mereka pelajari. Disitulah guru nanti menanamkan konsep-konsepnya pada saat mengkritiki itu, baru nanti menghasilkan produk kreatif. Setelah itu, kenapa kau buat ini? Kenapa seperti ini? Hal baik apa tadi yang bisa kita dapatkan? Kalau tadi pakaian di rumah dibiarkan aja, tidak ditata seperti itu, kira-kira kalau kamu berangkat sekolah mencari, katakanlah kaos dalam ada di mana, baju yang akan dipakai seragam hari Senin ada di mana, wah, akan kesulitan. Nah, disitulah nanti mereka akan mengambil makna. Nah, ini adalah deskripsi terkait dengan model ini Bapak dan Ibu. Kalau dilihat dari Bro Joyce begitu ya, karena sebuah model itu kan pasti ada sintak, ada dampak instruksional, ada dampak pengiring, ada prinsip sosialnya begitu ya, bagaimana proses belajarnya, ada prinsip reaksinya, dan juga ada sistem pendukungnya. Nah, di sini memang sesuai dengan sintaknya tadi. Nah, ini untuk dampak instruksional pasti terkait dengan materi atau bahan yang akan mereka pelajari. Tetapi ada sebuah kemampuan pasti Bapak dan Ibu. Pasti nanti ada mengidentifikasi, ada menganalisis, mengevaluasi, memecahkan, membuat produk dari setiap apa yang mereka akan pelajari begitu. Dan dampak pengiringnya ini yang pastinya kita harapkan Bapak dan Ibu. Jadi tetap akan memberikan efek samping kalau mereka belajar dengan 3CM itu. Pasti tentang sikap positifnya. Kalau ini matematika, ya kaitannya dengan matematika. Dan mereka pasti punya, karena tadi hierarkinya ya Bapak-Ibu ya, ada kritis, kreatif itu selalu terus dilakukan. Maka mereka akan pola pikirnya akan memiliki kemampuan itu. Dan mereka pasti kreatif, karena setiap kali ada kesempatan ke sana. Karena dikerjakan dalam bentuk tim, pasti ada toleransi, kerja keras, dan ada inisiatif. Dan nanti bisa dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun juga online Bapak dan Ibu. Karena ini daring ya nanti, maka dilakukan dalam tatap mukanya juga tatap muka maya, online untuk aktivitas asinkronusnya bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini yang harus disiapkan. Bagaimana mereka punya kesempatan untuk melakukan ketujuh hal ini Bapak dan Ibu. Dan ini bisa berjalan jika ada sistem pendukung. Ya, ada medianya tadi, ada kelas online-nya yang digunakan, ada fasilitas yang digunakan, kemudian ada kegiatan-kegiatan latihan maupun soal-soal yang disiapkan untuk memperkuat kemampuan mereka, dan juga harus ada prinsip reaksinya. Kalau sudah dilakukan kerjasama dan mengerjakan dan menghasilkan sesuatu, apa yang dilakukan oleh guru? Ini prinsip reaksinya. Sehingga ada imbal balik dan respon dari pengajar pada saat
peserta didiknya melakukan apa atau mahasiswanya melakukan apa gitu. Ya. Kemudian kalau distribusikan dalam standar proses akan seperti ini Bapak dan Ibu, mulai dari kegiatan awal, inti dan penutupnya. Maka di bagian cool itu saya taruh di kegiatan awal karena di situ membangun motivasi dan menciptakan suasana sehingga mereka siap belajar. Nah, bagian nanti kritikal dan kreatif ini sudah masuk ke dalam kegiatan inti dan meaningful-nya itu di bagian penutupnya untuk mengambil sikap baik dan juga pembentukan karakter di sana. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi ini memang meskipun ini daring juga perlu dilakukan secara baik dan dianalisis betul secara baik begitu. Nah, yang pertama pasti ya menganalisis KI dan KD begitu. Kalau di dalam perkuliahan pasti melihat tentang capaian pembelajaran yang akan dicapai untuk setiap mata kuliahnya. Nah, kemudian kalau untuk di SD memang harus memetakan mupelnya Bapak dan Ibu. Ya, kalau di SMP, SMA tidak harus seperti itu, mahasiswa tidak harus, tetapi ada kompetensi apa yang akan dicapai. Itu lebih penting untuk dilihat begitu. Kemudian baru menetapkan IPK-nya begitu ya, indikator pencapaian kompetensinya, baru nanti merumuskan tujuan pembelajaran dan ini wajib dilakukan dengan A, B, C, D supaya nanti terlihat jelas bagaimana aktivitasnya, kondisinya seperti apa, hal apa yang akan dicapai, berapa besar dan berapa pencapaiannya semua dilakukan. Dan yang paling penting dalam pembelajaran daring itu adalah learning object materialnya Bapak dan Ibu. Karena ini nanti sangat menentukan proses belajar di daring itu bisa berhasil atau tidak ada di sana. Dan itu sangat tergantung dari rumusan tujuan yang kita buat. Nah, baru nanti menyiapkan aktivitasnya berdasarkan rumusan tujuan dan juga LOM-nya. Baru menyiapkan perkakas-perkakas atau learning object material yang dibutuhkan, yang kita siapkan di kelas daring kita. Begitu. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu. Ini kebetulan di PGSD begitu, saya kasih contoh pembelajaran di SD begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita membuat pemetaan ulang begitu ya, dari satu subtema tertentu begitu Bapak dan Ibu, kita bisa melihat dan memberi warna seperti ini begitu ya. Misalkan di sini ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, terus bagian mana yang mau kita ambil. Misalkan saya mau ambil di tema 2 subtema 2 ini. Misalkan saya ambil yang pas beririsan begitu. Nah, sehingga saya bisa meletakkan satu analisis di sini. Oh, saya mau mengajarkan PKN bahasa Indonesia dan matematika dengan mengambil KD-nya ini begitu. Nah, kemudian dari sini baru saya analisis begitu. Bagaimana kalau ini akan diterapkan secara daring menggunakan 3CM. Nah, kemudian baru langkah yang berikutnya tadi Bapak dan Ibu, saya merumuskan tujuannya. Dan saya yakin kalau yang bagian ini saya tidak perlu menjelaskan lagi begitu ya. Yang ABC-nya itu apa saja begitu, sepertinya sudah oke. Yang terpenting adalah bagaimana rumusan tujuannya. Nah, biasanya seperti ini Bapak dan Ibu. Saya sudah akan membanderol dia ada di mana areanya nanti dari kategori dari ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom gitu. Jadi saya sudah akan meletakkan ini dan saya sudah akan memikirkan urutannya nanti akan seperti apa gitu. Misalkan ini yang bahasa Indonesia itu adalah membuat kesimpulan. Saya akan meletakkan ini pada C6 ya, berarti create begitu. Berarti nanti ada satu produk yang mereka buat begitu ya dalam bentuk apa gitu. Jadi mereka meng-create kesimpulan dalam bentuk sesuatu begitu. Sehingga saya sudah meng-create itu dalam C6. Kemudian di sini ada menganalisis. Berarti saya sudah plot dia, menganalisis berarti dia C4 begitu ya. Ini memecahkan masalah juga C4. Lah baru saya nanti tentukan kata kerja operasionalnya yang mana. Nah, karena ini membuat simpulan maka C6 gitu ya. Saya cek di sini. Oh, berarti nanti membuat sesuatu begitu. Kemudian ini menganalisis penerapan. Kalau menganalisis penerapan berarti nanti kalau cek di bagian C4, maka saya ingin setelah menganalisis itu mereka mengaitkan itu dengan sila Pancasila. Nah, berarti saya pakai kata kerja operasional mengaitkan. Di sini kebetulan memecahkan sama, saya ambil juga memecahkan. Sehingga dari situ nanti akan terlihat Bapak dan Ibu bahwa tetap hot yang kita tawarkan kepada peserta didik. Meskipun itu dilakukan dengan cara 3CM tadi. Nah, terus bagaimana rumusan tujuannya? Nah, ini nanti yang sudah mencirikan tentang 3CM-nya Bapak dan Ibu. Yang tadi, misalkan, ini tadi kan membuat simpulan. Jadi, saya sudah merumuskan begitu ya, kondisinya nanti akan seperti apa saya sudah membayangkan. Saat ini yang sedang tren itu kan tentang COVID, kebetulan ini tema 2, subtema 2 kelas 6 itu tentang persatuan dan kesatuan Bapak dan Ibu.
bersama-sama mencapai tujuan begitu. Nah, sehingga ini juga saya rumuskan berdasarkan kondisi nyata yang ada di lingkungan mereka begitu. Jadi diberikan kesempatan untuk mencermati video tentang COVID-19 begitu ya. Peserta didik mampu membuat simpulan dari isi informasi dengan kalimat singkat dan jelas dalam bentuk laporan sederhana yang dituliskan dalam fasilitas online. Nah, dari sini sudah terlihat daringnya dari mana begitu. Berarti di sini ada fasilitas online yang disediakan nanti sebagai LKPD mereka. Ada video di sana, berarti nanti ada learning object material yang harus disiapkan, ada video di sana. Jadi dari rumusan tujuan ini sudah terlihat apa saja yang kita butuhkan begitu. Karena mereka membuat kesimpulan nantinya dalam bentuk laporan yang sederhana, mereka mengkritisi isinya apa atau sebenarnya video yang disediakan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang PKN-nya ini diberikan kesempatan mencermati penjelasan guru tentang kebersamaan menghadapi COVID, ini berdasarkan video tadi, dengan PowerPoint dan Zoom. Ini teknologinya sudah masuk Bapak dan Ibu. Ini ada video, ini ada PowerPoint, ada Zoom, begitu. Berarti ICT-nya sudah masuk juga di sana. Peserta didik mampu mengkaitkan tindakan yang merupakan penerapan sila ketiga Pancasila dengan cermat dan benar. Berarti dari sini saya sudah harus memikirkan, berarti ada PowerPoint di sana nanti. Ada penjelasan, berarti nanti ada fasilitas Zoom meeting atau Google Meet atau yang lainnya yang membuat mereka bisa belajar bersama di sana. Nah, kemudian yang memecahkan masalah, nah ini diberikan kesempatan untuk menganalisis kegiatan kebersamaan membantu sesama, dampak COVID-19 itu ya, dalam bentuk proyek. Nah, berarti nanti ternyata ada proyek yang mereka kerjakan. Mereka menganalisis dari aktivitas bersama-sama, mengumpulkan bantuan begitu. Akhirnya mereka mampu memecahkan masalah yang ada di proyek itu terkait dengan operasi hitung campuran dengan teliti dan benar ya dalam sebuah produk video. Jadi nanti mereka akan membuat laporannya, membuat analisis dan pemecahan itu dalam bentuk video. Nanti mereka menceritakan proses pemecahannya sampai mereka bisa membuat laporan itu dalam bentuk video. Nah, ini dari sini sudah menunjukkan bagaimana proses pembelajaran dan apa saja yang dibutuhkan. Nanti harus ada proyek yang kita siapkan. Ada fasilitas yang kita siapkan untuk mengirimkan proyek itu. Karena ini dilakukan secara daring. Nah, disinilah konsep untuk kritikal dan kreatifnya. Menganalisis dari video yang ada, mengkaitkan. Untuk mengkaitkan berarti mereka mengevaluasi. Sampai mereka meng-create laporan dalam bentuk video merupakan hasil dari perhitungan mereka untuk menghitung bantuan yang dibutuhkan dan yang akan disumbangkan begitu. Dari sini mulai terlihat bagaimana 3CM-nya masuk begitu. Nah, bagaimana kegiatan pembelajarannya? Nah, kegiatan pembelajaran itu akan bisa terlaksana dengan baik kalau kita merumuskan learning object materialnya Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi misalkan ini. Kita butuh video. Jadi ini learning object materialnya sudah ada di sini. Ada audio, ada video, kebetulan sudah diupload di YouTube. Kemudian ada fasilitas online, berarti nanti ada fasilitas LKPD online yang dilakukan. Ada semua di sini. Ada Zoom di sana atau Google Meet ada di sini. Ada proyek, ada juga tadi di bagian yang ketiga. Kemudian gurunya menjelaskan dan diskusi dengan PowerPoint, ada tag PowerPoint di sana. Jadi ini penting sekali disiapkan sehingga pada saat kita melakukan di online-nya bisa dilakukan secara baik begitu. Nah, ini skenarionya seperti apa ya? Karena ini temanya tentang persatuan dalam perbedaan bekerjasama mencapai tujuan. Ini pembelajaran berbasis yang harus menggunakan 3CM dan harus daring. Maka, nah ini Bapak dan Ibu yang kita sudah identifikasi dan sudah kita kelompokkan begitu. Tadi, karena tadi diawali dengan asik, cool-nya tadi, maka ini harus diberikan motivasi dengan bentuk permainan. Ya, ada game nanti di sana yang kita sudah siapkan di online. Kemudian secara mandiri berarti asinkronusnya mereka mencermati video yang sudah disiapkan begitu ya. Kemudian mengidentifikasi dampaknya, membuat simpulan, kemudian diskusi bersama dengan guru tadi dalam sinkronus begitu, mengkaitkan dengan sila ketiga, kemudian mengerjakan proyek dan seterusnya sampai mereka merefleksikan itu, membuat makna dari apa yang mereka dapatkan. Nah, sekarang bagaimana posisi dari cool dan critical, kreatif dan meaningful-nya. Nah, ini semua sudah kita siapkan Bapak dan Ibu. Sudah kita analisis supaya unsurnya masuk semua di sana. Jadi proses yang pertama itu ada game itu dalam rangka membuat mereka senang begitu dan siap untuk belajar. Bagian 2 sampai dengan yang ke-8 itu adalah proses kritikal dan kreatifnya.
Kemudian bagian meaningful-nya ini adalah merefleksi ini. Jadi sudah dipetakan berdasarkan tujuan LOM-nya tadi sampai ke skenario-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini setelah kami melakukan survei Bapak dan Ibu, ya ini survei yang diisi oleh guru-guru sebanyak 270 guru begitu, didapatkan survei seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Ini mereka mengatakan ya sebagian besar memang full daring dan blended learning, ya, dan blended learning, tetapi yang cukup membuat perhatian kita ada di sini Bapak dan Ibu. Full daring, blended learning, gabungan dari daring dan luring, ternyata sebagian besar menggunakan WhatsApp Bapak dan Ibu. Jadi kalau dari keadaan ini maka kondisi ini masih dikategorikan dalam kategori daring yang sifatnya parsial Bapak dan Ibu. Parsial itu artinya apa? Mereka masih ya menggabungkan banyak fasilitas. Ada grup WA, ada Gmeet, ada Google Form dan sebagainya untuk memberikan fasilitas mereka untuk belajar. Jadi fasilitas utamanya pakai grup WA. Mereka kirimkan di grup WA. Ini yang ada di Salatiga dan kabupaten sekitarnya. Sampai ke kemarin datanya dari Jogja juga ada beberapa, Klaten, kemudian Wonosobo, sehingga terkumpul 270 itu, ternyata sebagian besar masih parsial. Artinya masih mengambil beberapa platform atau beberapa fasilitas untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran begitu. Nah, kemudian yang kedua, nanti bisa dilakukan dengan cara terpadu. Nah, ini nanti saya akan memberikan dua contohnya Bapak dan Ibu, baik yang parsial maupun yang terpadu. Kalau terpadu itu sudah ada sistem. Ya, kebetulan saya suka dengan Moodle, sementara learning management system yang saya kembangkan menggunakan Moodle begitu. Ya, ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau berdasarkan analisis tadi, maka kalau dilihat dalam grup WA-nya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sudah saya coba memberikan contoh begitu. Nah, ini semuanya sudah kita siapkan dan aktivitasnya juga sudah mencerminkan tentang bagaimana 3CM itu masuk begitu ya. Mulai dari bermain dan tantangan itu masih ada goal, tadi ada gamenya tadi ya. Kemudian saatnya mengkritisi, kemudian ada saatnya berkreasi, dan ada saatnya merefleksi dan mengambil makna. Semua sudah dicantumkan dalam aktivitas yang runtun seperti ini. Sudah ada absennya, kemudian sudah ada pengantar videonya. Nah, ini sudah berfungsi semua Bapak dan Ibu. Jadi sudah kita siapkan semua. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang digabungkan jadi satu untuk memfasilitasi mereka belajar begitu. Nah, ini. Nah, kemudian pengantarnya. Nah, ini sudah kita siapkan, videonya juga sudah siap begitu. Jadi semuanya sudah kita siapkan meskipun fasilitas utamanya adalah menggunakan WA. Nah, ini sudah ada pengantar yang kita sudah siapkan. Bagaimana mereka belajar? Ya, ini sudah ada di YouTube begitu. Nah, oke. Nah, kemudian di bagian berikutnya mereka akan saatnya bermain. Nah, ini kita sudah siapkan begitu. Jadi setelah ada pengantar tadi, nanti mereka silahkan, anak-anak sekarang silahkan bermain. Nah, bermainnya itu berupa kuis Bapak dan Ibu. Kuis sederhana yang sehari-hari mereka dapatkan. Contohnya misalkan, masker wajib dibawa. Benar enggak ya ini ya? Nah, ini pasti mereka akan bertanya-tanya, masker wajib dibawa enggak? Iya, ya dibawa sih. Tapi apakah benar hanya dibawa? Nah, terserah mereka akan jawab apa. Ada juga puzzle-nya, gitu ya. Ada berbentuk puzzle juga. Tapi semuanya masih terkait yang sering mereka lakukan sehari-hari. Ini masalah COVID ini merupakan tanggung jawab siapa? Mereka tinggal mencari dan mencarikan puzzle ini yang cocok di mana. Nah, kemudian juga ada puzzle yang tentang Pancasila gitu. Jadi mereka secara tidak langsung sebenarnya bermain itu dan sebenarnya pikiran mereka sudah diarahkan untuk belajar tentang sesuatu begitu. Nah, ini sudah kita siapkan semua. Mengkritisi, nah ini sudah saatnya mengkritisi, mereka sudah kita siapkan videonya. Videonya sudah kita siapkan semua. Dan mereka sudah disiapkan karena mereka harus membuat laporan sebagai kesimpulan itu, sudah ada LKPD-nya juga Bapak dan Ibu. LKPD sudah kita siapkan. LKPD-nya juga sudah online. Nah, ini mereka akan mengerjakan di sini LKPD-nya gitu. Nah, kemudian proyeknya juga sudah disiapkan semua. Setelah mereka ketemu bareng, merefleksikan, mengaitkan tadi peristiwa yang ada di video itu dengan sila ketiga dalam bentuk tatap muka ini, nah, baru mereka mengkreasi. Apa yang dikreasi? Ini sudah ada proyeknya. Proyeknya apa? Sudah disiapkan proyeknya. Nah, kalau sudah ada proyeknya, setelah mereka mengerjakan proyek itu dalam bentuk laporan video tadi, nah, mereka mengirimkan di mana? Sudah kita siapkan. Ini, kita siapkan. Sudah ada semua di sana.
Nah, ini semua aktivitas meskipun basisnya WA sudah kita buat runtun seperti ini Bapak dan Ibu. Dan konsep berdasarkan rumusan tujuan, LOM, dan skenario tadi betul-betul diterapkan di sini. Nah, ini kalau dilihat dalam fasilitas online-nya, nah ini nanti sebenarnya ini ada di ruang belajar 3CM namanya Bapak dan Ibu. Sehingga ini bisa tinggal di-copy, kemudian di-paste ke grup WA. Jadi ini sudah ada persis sama di WA tadi, ini tinggal di-copy, masukkan ke WA. Nah, terus bagaimana kalau itu terpadu gitu? Kalau ini kan masih pecah-pecah, masih ada Google Form, masih ada fasilitas lain. Bagaimana kalau dia terpadu gitu? Ya, kalau terpadu, maka ini dilakukan seperti ini. Nah, terpadu itu dia berada pada satu sistem yang dikelola menjadi satu sehingga semua respon dan progres peserta didik itu bisa dilihat Bapak dan Ibu. Nah, ini persis sama seperti yang dilakukan di aktivitas yang ada di WA tadi. Tetapi dia terpadu betul ada di satu fasilitas yang mereka mengirimkan, bermainnya juga di sini, mengirimkan tugasnya juga di sini, gitu ya, menganalisis juga sini, LKPD-nya juga ada di sini. Dan kita bisa melihat progresnya mereka, contoh misalkan. Nah, ini mereka bisa melihat sudah berapa persen mereka mengerjakan aktivitas mereka. Tapi kalau yang parsial tadi kita tidak bisa melihat Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang terpadu mereka bisa lihat progresnya. Guru dan dosen juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa saja yang misalkan, katakanlah begini. Kalau yang di SMP, SMA, atau perguruan tinggi saya sudah menggunakan aturan belajar Bapak dan Ibu. Kalau yang di SD tadi belum, jadi semua masih terbuka begitu. Kalau di SMP, SMA, dan perguruan tinggi, maka saya akan menggunakan pola ini. Mereka bisa mengerjakan dan melihat semua fasilitas jika mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Misalkan ini. Jadi ini akan bagian kirimkan tantangan ini akan terbuka sehingga pada saat mereka sudah melakukan ini. Jadi mereka harus pengantar topiknya itu isinya apa toh? Apa yang harus dilakukan? Bermain tentang apa? Tantangannya apa? Itu mereka lihat dulu. Baru nanti ini akan terbuka. Ya, ini akan terbuka. Begitu juga nanti saat mengkritisi ini. Ini semua akan tertutup kalau mereka belum mengirimkan tugas tantangan mereka. Nah, mereka mengerjakan di sini. Nah, baru nanti mereka ya. Siap, ya, siap. Nah, di situ sudah disiapkan kegiatannya Bapak dan Ibu. Misalkan ini saatnya mengkritisi begitu ya. Saatnya mengkritisi, ya mereka sudah disiapkan mengkritisinya apa begitu. Kalau di SMP, SMA sudah saya gabungkan dengan forum diskusi Bapak dan Ibu supaya ada kolaborasi. Nah, ini bebas, mereka akan melihat masalah ini untuk mengkritisi, caranya bebas. Mereka tanpa harus berpikir rumus, kebetulan ini saya matematik ya Bapak dan Ibu ya. Bebas, caranya bebas mereka. Setelah itu mereka masukkan ke forum. Setiap ide mereka masukkan ke forum, mereka akan diskusi di sana. Aturan diskusi sudah kita buat. Apa yang harus dilakukan, kita sudah siapkan semua. Nah, setelah itu mereka akan masuk ke web meeting begitu. Setelah diskusi bersama, yuk sekarang web meeting membahas apa yang sudah didapatkan dari proses mengkritisi itu. Sudah ada linknya yang kita sudah siapkan. Jadi semua sudah terstruktur di sana, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar ini. Dan di dalam fasilitas ini, kalau guru mau mengajar tentang materi ini, maka di situ sudah ada PowerPoint yang disiapkan untuk guru mengajar begitu. Jadi ini sudah ada PowerPoint yang nanti digunakan oleh guru. Dan juga nanti ada pojok pintarnya. Pada saat mereka sedang mengerjakan sesuatu, butuh belajar dari mana, sudah ada pojok pintarnya di sini. Sudah disiapkan materi-materinya di sana. Baru nanti masuk mengkreasi. Mengkreasinya juga sudah ada pojok bacaan kreatifnya. Nah, di situ seterusnya sampai mereka bisa merefleksikan, dan disitulah nanti mereka akan dibentuk karakter baiknya di sana dari setiap aktivitas kegiatan. Nah, kira-kira gambaran ringkasnya tentang 3CM dan dilakukan dalam bentuk daring seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti lebih lanjutnya kita akan buka di forum diskusi. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.